Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melihat kemeriahan persiapan laga semifinal Indonesia melawan Thailand Piala AFF U23 2025. Sudah ada rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda pemirsa langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada Iman Fajar di sana. Selamat malam Iman, bagaimana persiapan di Gelora Bung Karno malam hari ini? Ya, hanya beberapa saat lagi pemirsa, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Thailand U23 pada laga semifinal ASEAN Championship U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang akan berlangsung sesaat lagi pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat pemirsa ini bagaimana di belakang saya juga sudah mulai banyak supporter yang berdatangan sejak sore hari tadi untuk mendukung Garuda Muda menghadapi pasukan Gajah Putih. Dan kita bicara soal pertandingan pemirsa. Dalam pertandingan ini, Indonesia U23 melakukan 4 pergantian pemain jika dibandingkan dengan pertandingan melawan Malaysia sebelumnya. Setidaknya ada 4 pemain yang digantikan. Yang pertama di sektor bek kanan ada Alverzi Buffon yang digantikan oleh Ahmad Maulana. Ini kalau bisa dilihat berarti Indonesia akan dari sektor back sayap kanan ya, ini akan lebih bermain secara attacking karena seperti yang kita tahu pemirsa bahwa Ahmad Maulana ini memang cukup bagus ofensifnya dibandingkan dengan Alverzi Buffon yang cukup bermain defensif di sektor back kanan. Kemudian juga di sektor tengah kita tahu bahwa Tony Firmansyah yang cedera ini tidak bisa main pada malam hari ini dan kemudian posisinya ini kemungkinan besar digantikan oleh Dominikus Dion. Dan yang menarik pemirsa, ini sebelumnya Victor Detan yang starter melawan Malaysia ini juga digantikan oleh Frankie Misa. Ini membuat di sektor back kiri ada 2 pemain yang memang bertipikal back kiri, ada Doni Pamungkas dan juga Frankie Misa. Nah, apakah memang salah satunya akan mengisi kekosongan dari lini tengah yang ditinggalkan oleh Arkan Fikri? Seperti yang kita tahu bahwa Doni Pamungkas juga di Persija Jakarta juga pernah bermain di sektor tengah, tentunya kita akan nantikan. Dan sementara di sektor kiper juga Cahya Supriyadi yang sebelumnya starter melawan Malaysia ini digantikan oleh Muhammad Ardiansyah yang juga telah bermain di 2 laga pertama melawan Brunei dan juga Filipina. Dan juga di satu sisi Indonesia juga memiliki keuntungan karena memiliki waktu istirahat cukup lebih banyak dibandingkan oleh Thailand, di mana kita tahu saat itu Indonesia terakhir melawan Malaysia pada hari Senin, kemudian Thailand melawan Timor Leste ini pada hari Selasa. Tentunya ada advantage 1 hari sebelum kemudian memasuki laga semifinal pada hari ini. Dan jika bicara soal laga semifinal lainnya yang berlangsung pada pukul 4 sore tadi antara Vietnam berhadapan dengan Filipina, ini telah dimenangkan oleh Vietnam dengan skor 2-1. Dan kita tadi melihat bagaimana jalannya pertandingan. Sebelumnya Filipina unggul terlebih dahulu, kemudian Vietnam melakukan comeback dan berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Dan tentunya Vietnam telah menantikan siapa pemenang pada laga malam hari ini antara Indonesia melawan Thailand yang akan berhadapan dengan Vietnam di laga final yang akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 28 Juli ataupun juga Selasa 29 Juli mendatang. Final antara Vietnam dan juga pemenang antara Indonesia dan Thailand. Sementara itu, untuk yang kalah dalam laga Indonesia melawan Thailand pada malam hari ini sudah ditunggu oleh Filipina di laga perebutan tempat ketiga yang akan dimainkan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Dan tadi kami juga sudah berbincang-bincang juga dengan sejumlah supporter yang memang cukup optimis untuk menghadapi Thailand pada malam hari ini. Karena kita tahu juga pemirsa bagaimana Indonesia dan Thailand ini dua-duanya sama-sama tim kuat dalam turnamen ini, di mana kita tahu baik Indonesia maupun Thailand ini dua-duanya belum pernah kebobolan pemirsa. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada malam hari ini. Sementara itu, tahu juga animo penonton, euforia dari para supporter yang hadir langsung ke Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan semifinal Indonesia melawan Thailand di sana. ya, bicara soal euforia, pemirsa, ini memang cukup banyak ya antusiasnya. Jika kita bandingkan dengan laga pertama dari laga melawan Brunei, kemudian melawan Filipina, kemudian juga melawan Malaysia, dan juga hari ini melawan Thailand, ini terus berangsur meningkat jumlah penontonnya. Karena memang ini para supporter juga melihat optimisme dari skuad asuhan dari Gerald Van den Berg yang cukup menunjukkan performa yang positif, meskipun kita tahu juga pemirsa untuk sektor penyerangan ini masih cukup banyak PR karena memang praktis Indonesia baru
mencetak gol secara murni ini melawan Brunei ya. Sementara untuk lawan Filipina saat itu menang melalui gol bunuh diri, dan juga melawan Malaysia tidak mencetak gol dengan skor akhir 0-0 saat itu, yang membuat akhirnya Indonesia bisa melaju ke semifinal. Tentunya melawan Thailand merupakan satu tantangan tersendiri bagi anak asuh dari Gerald van den Berg. Dan juga ini merupakan turnamen debut bagi Gerald van den Berg menukangi timnas Indonesia U23. Akankah Gerald van den Berg bisa memberikan torehan manis kepada Indonesia dengan menjuarai Asian Championship U23? Tentunya patut kita nantikan. Dan juga seluruh supporter timnas juga sangat berharap agar Indonesia dalam kejuaraan ini bisa keluar sebagai juara, terutama dengan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada kejuaraan kali ini. Tentunya fans timnas ini banyak yang juga berharap Indonesia dapat juara pada hari ini. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta.